Halo teman-teman semua, apa kabar? Kita masih di modul matematik ya teman-teman untuk machine learning atau AI. Nah, di video kedua ini ya kita memasuki ke salah satu bab yang sangat penting teman-teman ya. Nggak hanya di dunia machine learning, tapi nanti kalian bisa terapkan sendiri ya, mungkin di dunia finance atau di dunia manapun ya, karena topik kalkulus ini yang kita baca di hari ini ya, video kali ini akan sangat apa ya, ini adalah penemuan yang sangat-sangat penting ya teman-teman bagi humanity ya, bagi di dunia matematika ya. Jadi yang menemukan ini eh ya gue kurang tahu sejarahnya ya gimana ya, tapi setahu gue yang menemukan adalah Isaac Newton gitu, yaitu ya polymath lah ya, dia jago fisika ya, dia even menciptakan kalkulus ini sebenarnya untuk mencari ya, kalau nggak salah ya, untuk mencari suatu solusi atas teori yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi kalkulus itu sebenarnya adalah hanya tools teman-teman ya, ini hanya tools, tapi ini sangat banyak digunakan gitu di berbagai macam skenario ya. So kita akan langsung mulai aja ya untuk bab kalkulus kali ini. Jadi pertama ini btw bibar dulu ya teman-teman, kalau prerequisite dari video ini adalah kalian udah tahu apa itu fungsi ya, kalian udah tahu apa itu fungsi ya. Sebenarnya itu aja cukup sih ya. So kita bahas dulu tentang limit ya teman-teman. Jadi limit ini sebenarnya juga sering dinamakan sebagai prekalkulus ya, karena sebelum kalkulus biasanya kita baca limit dulu ya. Jadi di matematika limit itu adalah fundamental konsep yang mendeskripsikan behavior of a function ya, ketika inputnya mendekati value tertentu gitu. Ya, jadi definisi formalnya seperti ini teman-teman ya. Ada sebuah function ya, sebuah fx ya. Nah, dia akan mendekati suatu value tertentu nih di sini ya. Ya, ini kan x-nya dimasukin berapapun gitu ya. Dia mendekati suatu value tertentu L ya. Ketika s-nya mendekati a gitu. Ya, jadi di sini di depan biasanya ada tulisan limit ya, di mana x di sini ya itu mendekati suatu nilai tertentu yaitu a di sini. Nah, kenapa harus ada limit? Kenapa nggak langsung FA aja di sini? Nah, ini kita akan nanti belajar ya, kenapa nggak boleh kayak gini. Kenapa nggak bisa seperti ini. Nah, jadi ini definisinya adalah as x get closer and closer to A ya, mendekati A value itu, tapi nggak pas di A ya, tapi mendekati A. Nah, value dari fx-nya itu mendekati L gitu ya. Sekarang kita lihat function ini. Ya, ada function misalkan ada sin x dibagi x gitu. Nah, fungsinya seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa coba cek nanti di Desmos ya. Desmos itu kalkulator online untuk bikin graph ya. Kalian nanti bikin seperti ini. Dan ini kurang lebih sama kayak y sama dengan sin x bagi x gitu ya. Ini sumbu x-nya, ini sumbu y-nya. Nah, kalian di sini ini function yang continuous ya. Maksudnya ini kayak kelihatan gitu loh, nggak ada patahan dimanapun ya. Nanti kita juga akan belajar maksudnya apa continuous. Nah, di sini kelihatannya nggak ada patahan apapun teman-teman ya. Tapi bayangkan kalau misalkan x-nya kita masukin 0 di sini. Ya, x-nya masukin 0. Apa yang terjadi? Ya, x di sini akan menjadi 0. Which means ini undefined. Tapi kalau kalian lihat di sini, di grafik ini, ya, ketika x-nya 0, ternyata dia di 1 loh ininya, y-nya. Nah, ini apa yang terjadi? Ya. Nah, karena teman-teman sebenarnya ya, dari graf ini sebenarnya memang seperti itu ya. Ketika x-nya pas 0, di sini memang undefined ya. Saya tidak definisi berapa. Tapi ketika ini mendekati 1 ya, misalkan dari kanan ya, dia mendekati ke 0 ya, ketika x-nya approaching 0 di sini ya. Dan dari kiri juga sama, misalkan dia mendekati 0. Nah, maka value-nya ya ini mendekati 1. Meskipun bukan pas 1 ya, tapi mendekati 1 gitu. Nah, ini adalah limit, teori limit. Kenapa limit itu harus ada untuk men-solve persamaan seperti ini gitu ya. Ya sebenarnya ada mendekati value, tapi mungkin kalau pas di situ undefined gitu. Nah, ini adalah pengenalan limit ya. Dijelaskan dalam waktu hanya 2 menit, teman-teman. Oke. Nah, ini contoh lagi ya. Ini seperti biasa ya, aku ambil dari Triple One Brown, teman-teman. Sangat recommended ya untuk teman-teman baca dari sini. Nah, ini contohnya misalkan sinus pi kalikan berapapun, kalikan x misalkan ya, terus x kuadrat minus 1. Dan ini sama aja kayak tadi ya. Kalau x-nya dimasukin 1, ini jadinya 0 bagi 0. Tapi kalau kalian lihat di grafnya, ternyata dia itu ada di sini, teman-teman.
Makanya kita butuh limit tadi ya. Jadi di sini nanti ada limit ya ketika x-nya mendekati 1 gitu. Oke? Nah, ini ada beberapa law ya atau hukum-hukum limit. Yang pertama ada summation atau penjumlahan. Jadi ketika ada suatu function, ya kita tahu function ya. Ini fx, berarti fx-nya apa? Berarti sinus x dibagi x. Ini adalah sebuah function ya. Nah, jadi kalau ada suatu function ditambahkan dengan function lain, ya, terus di limit di luarnya ya x mendekati a, itu sama aja kayak kalian menjabarkan ini ya, di plus ini gitu, sama ya. Jadi kalian bisa hitung ini dulu atau tambah ini dulu, ini sama hasilnya dengan ini. Terus difference law ini minus ya, sama lah ya. Terus untuk produk ini juga sama, bisa dikeluarin. Terus untuk quotient atau pembagian ya, nah ini juga sama gitu ya, bisa diginiin. Tapi yang pasti gx-nya tuh nggak mendekati 0 ya. Limit dari gx-nya tuh nggak mendekati 0, hasil dari limit x mendekati a, gx ini nggak mendekati 0 gitu ya. Oke, terus ini ada lagi ya, definisi seperti ini ya. Ini sorry kalau terlalu kecil, ini gua perbesar ya. Jadi ini tulisannya limit, terus ada x ya mendekati a. Nah, di sini ada minus teman-teman ya, terus ada fx. Nah, yang sini plus ya, di sini plus yang bawah ini. Nah, bedanya apa sih minus sama plus? Nah, jadi seperti tadi yang gue bilang di sini teman-teman ya. Jadi limit tuh bisa di approach dari arah kanan atau dari arah kiri gitu. Ya. Jadi mendekati A itu dari arah mana? Nah, kenapa sih kita harus tahu arahnya? Padahal kan sama aja ya kalau kanan kiri gini. Nah, ini nggak sama kalau ada function seperti ini, teman-teman. Ya, misalkan ada function seperti ini nih. Jadi once di 1 dia itu seperti ini ya. Ketika di 0 ya. Ini kan 0 ya. Nah, ketika dari negatif, ketika mendekati ke 0, ya dia itu nilainya mendekati 1. Tapi di 0 ini langsung lompat dia, ya, di 2, gitu. Nah, oleh karena itu, limit dari ini itu nggak di-define. Ya, jadi, limit A minus, ya, di sini, berarti ya, gua kasih di sini, limit, ya, x mendekati A minus, untuk fx, ya, itu di sini tuh tidak sama dengan limit ketika x-nya itu dia diambil dari ke arah kanan ya. Nah, ini artinya limitnya itu nggak ada ya, limit itu nggak di-define. Jadi kita nggak bisa cari limitnya ini berapa gitu ya, karena dari kiri dia itu nge-approach 1 ya, karena di sini tuh dia 1 ya, ketika x mendekati 0 berarti 0 minus ya di sini ya, terus ini 0 plus, ini berarti 1 tapi di sini 2 gitu. Nah, ini kita nggak bisa lihat limitnya berapa ya. Jadi limit itu dari definition dia tuh harus function yang continuous ya, atau continuous ya berarti ya. Nah, function tuh continuous ketika ada kondisi ya, ketika fa-nya ada, jadi ada functionnya. Terus ketika ini eksis ya, ingat yang ini nanti nggak eksis ya, berarti ini bukan continuous ya. Terus kemudian limit dari ini ya kurang lebih sama kayak f ini dimasukin a ya, ini yang gitu. Jadi limit itu ya, intinya limit itu baru bisa didefinisikan kalau dia continuous sebenarnya ya. Oke. Jadi itu teman-teman ya untuk terkait continuity di sebuah function. And then di sini ketutupan ya, kita belajar sesuatu yang namanya derivatif ya. Di sini kita akan melihat sedikit ya. Ini kita udah mulai kalkulus berarti ya, prekalkulus sudah selesai ya di limit tadi. Jadi apa itu derivatif ya, atau bahasa Indonesia itu turunan ya. Turunan itu adalah konsep di kalkulus yang menghitung bagaimana function itu berubah ya ketika inputnya berubah juga gitu. Jadi misalnya gini, ada fx ya, misalkan x kuadrat gitu. Nah, kalkulus ini berarti dia memeasure atau mengukur ya, ini perubahannya berapa sih ya. Jadi rate dari ini tuh berapa ya ketika x di sini itu ikut berubah gitu, karena ini kan dependent ya. Jadi fx ini dependent tuh x, karena di sini ada x nya, jadi tergantung x, jadi nggak independent. Jadi ketika ini berubah, dia kan juga ikut berubah kan. Jadi ketika yang x berubah, otomatis fx-nya akan berubah juga. Nah, tapi perubahannya seberapa besar gitu. Nah, itu adalah derivatif.
Nah, ini represent rate of change ya, atau apa, rate itu bahasa Indonesia apa ya, laju atau apa ya, intinya rate ya, rate of perubahan ya. Atau nama lain adalah slope of a function. Nah, nanti kita lihat ya, slope itu apa gitu ya, at any given point. Nah, untuk function fx, derivatifnya itu notasinya adalah ada aksen di atasnya ya. Jadi derivatif dari fx atau f aksen x. Nah, ini tuh berapa? Jadi rate-nya tuh berapa perubahan ini ketika ininya berubah, ikut berubah gitu ya. Ini gives the rate at fx changes with respect to x. Jadi terhadap x ya, ingat with respect to x gitu. Nah, secara matematis seperti ini ya, lihat seperti ini. Jadi nanti ada f aksen x itu sama aja dengan kita mendefinisikan seperti ini ya. Jadi kalian lihat di sini ya, ini adalah fungsi kita tadi, misalkan di sini ya. Nah, sekarang kita kan definisi dari derivatif itu ketika x-nya berubah sedikit ya, atau rate-nya tuh berubahnya tuh sedikit banget gitu ya. Jadi fx ini berubahnya seberapa besar sih ya. Jadi ketika ini perubahannya sedikit itu, ini seberapa impact gitu ke fungsi ini. Nah, kalian bisa lihat contoh misalnya di sini ya. Ini contoh misalkan x kuadrat tuh biasanya gini ya grafiknya ya. Ini kan 0. Nah, seperti ini fx kuadrat. Nah, jadi misalkan nih ya, berarti kan ini fx ya. Terus ini adalah x-nya. Oke. Berarti definisi dari turunan adalah ya, limit ketika delta x mendekati 0. Ya, kita lihat delta x itu apa sih? Jadi kalau kalian zoom di sini ya, x itu kan di sini misalkan. Nah, ketika di sini dia itu kan delta x itu berarti perubahan x-nya. Ya, jadi di sini tuh harus ada perubahan kecil nih di sini, ya. Nah, kalau ini berubah ke kanan ya, nah maka y-nya kan berubah ke atas ya pasti ya. Tapi seberapa ngefek sih gitu ya, seberapa nge-impact gitu. Nah, ini akan kita cari ya. Makanya di sini limit x mendekati 0, delta x-nya mendekati 0, berarti ininya mendekati 0 ya. Ini berarti delta x atau segitiga ya, namanya segitiga x. Nah, di sini baru rumusnya ya. Fungsinya kita masukkan x-nya ya. Nah, kita kan mau lihat di sini nih ya, di sini. Berarti di sini ya kira-kira ya. Nah, ini kan juga kecil. Nah, berarti fx ditambahkan delta x ya. Nah, terus kita kurangin dengan ininya. Kita kurangin dengan value yang di sini gitu. Ya. Jadi yang di atas ini ya, di atas ini kurangin yang di sini. Kira-kira berapa gitu ya. Fx terus dibagi sama delta x-nya sendiri gitu. Dibagi sama ininya. Ya, jadi kok kalian nanti ya gini, ya, di sini ada titik, ada titik. Ini adalah delta x. Oke. Nah, nanti kita akan kalkulasi ini ya, berapa sih perbandingan naiknya ini ya, naiknya ini dengan pergeseran ini secara horizontal delta x-nya. Nah, itu kita dapat rate-nya ya, atau changes-nya itu perubahannya itu seberapa berdampak sih gitu ya. Makanya di sini delta x-nya mendekati 0 ya. Nah, kalian lihat nih, kalau ini 0 pas ya, kita nggak bisa hitung karena di sininya 0 pembagiannya ya. Sorry teman-teman ya. Ini pembagiannya 0. Nah, makanya di sini turunan itu didefinisikan sebagai limit ketika delta x-nya mendekati 0 nih. Jadi perubahan sedikit ya, seberapa nge-impact. Nah, ini contohnya ya. Jadi formal definition-nya, jadi nanti kalau x-nya di 2 gitu ya, berarti kita tambahkan nanti di sini ya. X-nya kita ubah 2, terus ini 2. Jadi kita hitung ini F2-nya berapa. Tadi misalkan S kuadrat, berarti ini 4 kan ya. Jadi ini 4. Terus misalkan dia tambah sedikit nih gitu ya. Tadi kan gini. Nah, misalkan di sini 4 nih. Nah, terus misalkan X, ini kan X-nya di 2 ya. Nah, misalkan X-nya tambah nih, misalkan 2,001 ya. Misalkan mendekati 0 lah ya deltanya. Nah, misalkan hanya tadi 0,001. Ya udah, berarti ini 2,001 ini berapa F-nya? Misalkan 4,002 gitu. Nah, nanti dikurangin aja ini. Jadi 0,002 ya dibagi 0,001. Ya, jawabannya adalah 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu nanti. Ya, supaya kebayang ya teman-teman ya. Terus notasinya teman-teman juga bisa selain F
aksen X, ya kita juga bisa biasanya sih pakai Leibniz notation ya, pakai D per dx gitu. Contoh seperti ini. Tadi kan ada fx sama dengan x kuadrat. Ya. Kita juga bisa definisikan turunan dari atau derivatif dari x itu sebagai berapa gitu ya. Jadi ini adalah derivatifnya berapa. Nanti kita akan cari gitu. Terus kita juga bisa definisikan dengan ini. Ya, D per dx. Ya, terus ini fx berapa? Ini juga bisa. Gitu. Ya. Nah, apa namanya? Ini adalah Leibniz notation gitu. Maksudnya apa sih D per dx ini? Maksudnya adalah ini ya, function ini kita mau turunkan ya, atau kita mau cari rate of changes-nya ketika x-nya ikut berubah gitu. Jadi rumus ini berubahnya berapa besar in respect to x, terhadap x. Gitu ya, teman-teman. Nanti supaya kebayang, nanti kita akan coba lihat contoh-contohnya ya. Mungkin untuk sekarang masih kurang paham nih, tapi nanti kalau kalian udah nanti di video-video selanjutnya ya, di chapter-chapter selanjutnya, terus kalian bisa balik lagi ke yang sekarang ini gitu ya. Nanti kurang lebih nanti ini bisa biasanya sih digabung gitu ya, jadi df per dx gitu ya. Ini dinaikin ke atas ya, karena kalau kalian kan juga sama, ini dinaikin juga ya. So itu notasinya ya. Jadi ini contoh di dunia nyata ya. Misalkan nih nah, velocity, kecepatan itu kan S per T ya. S itu adalah jarak, T itu adalah waktu. Ya. Nah, jadi ketika dia di waktu 3 second, teman-teman, kecepatannya ya, ini 20 meter. Nah, berarti kita bisa lihat kecepatannya berapa nih di sini ya. S bagi T kan. Nah, tapi S waktunya berjalan ya, misalkan 3,01, ternyata jaraknya itu ikut bertambah dikit kan. Nah, kita mau melihat ketika waktu secondnya ini bertambah sedikit banget, jaraknya itu berapa sih ininya ya, melajunya itu seberapa kecil gitu ya. Contoh di sini nih ya, jadi di sini adalah ds. Jadi ds itu adalah delta s-nya, dimana perubahan terhadap s yang sangat kecil gitu. Contoh di sini ya, misalkan dt-nya yaitu delta t-nya ya, di sini kita udah pakai d ya, bukan pakai segitiga lagi, karena segitiga ini notasinya limit gitu. Untuk di dunia derivatif ya, kita pakai d di sini ya. Jadi dt di sini kita lihat bahwa ini 0,01. Jadi perubahannya itu kecil banget ya, dia mendekati 0. Nah, tapi kalau ds-nya ternyata kita lihat ini bukan 0,01, nggak sebanding gitu ya. Kita lihat nih, ini 0,21 nih untuk ds-nya gitu. So berarti apa? Rate terhadap s terhadap t itu adalah ini bagi ini gitu ya. Berarti 21. Nah, berarti bisa dikonklude bahwa perubahan dt sedikit pun ya, dia tuh menghasilkan impact sebesar 21 kali lipat dari ds. Intinya gitu ya. Oke, terus ya ini sama kayak tadi ya di sini. Contoh ini ST ya, berarti S itu kan di jarak ya. Jadi kan jarak itu kan V kalikan T ya kan. Kecepatan kalikan waktu. Nah, ini contoh di sini adalah waktunya, terus ini yang atas Y-nya itu adalah misalkan distance-nya gitu ya. Nah, jadi kita nggak tahu nih di sini berapa ya untuk rumusnya terhadap T. Nah, jadi misalkan dt-nya ini kecil banget nih ya. Ini yang tadi yang kayak gua gambar ya. Kita zoom yang di sini ya. Jadi seperti ini. Nah, kita akan hitung ds per dt-nya gitu. Ya, jadi kadang formulanya ya antara s aksen t ininya berapa. Terus kadang juga bisa kita definisikan ds per dt-nya berapa gitu. Ya, atau antara rate ini dibagi rate ininya. Ya, ini sama aja kayak turunan gitu. Ya. Jadi ini ya kurang lebih sama rumusnya kayak yang di sini ya. Oke. Terus ini adalah waktu secondnya. Nah, ini adalah rumus dari jaraknya. Ya, seperti ini functionnya. Terus function second ternyata seperti ini, teman-teman. Sorry, ini velocity ya berarti ya. Ini jaraknya, ini velocity-nya. Ternyata rate dari ini ya, rate perubahan dari garis yang biru ini ternyata bentuknya seperti ini. Ya.
Kita bentuknya seperti ini gitu. Tapi nanti ini mungkin kita akan discuss later lah ya. Yang penting kalian tahu bahwa turunan itu idenya seperti apa ya. Jadi gue ulangin lagi, turunan adalah ide dari rate suatu function ya, perubahan suatu function in respect to inputnya, perubahan inputnya ya, dimana perubahan ini sangat kecil ya itu. Nah jadi mungkin nah ini ya contohnya ya. Contohnya tuh gini. Jadi misalkan ada function seperti ini nih. Nah, kita sebisa mungkin ini kalian lihat di sini ya. Ini coba gua zoom lagi, sorry. Nih, kalian lihat di sini. Nah, ini adalah dua titik kecil. Ya, di mana ini adalah kayak semacam apa ya? Tadi ya delta dt-nya ya yang mendekati 0. Nah, jadi kalau udah pas 0, dia akan jadi titik doang di sini. Gitu. Nah, dan dia teman-teman, ketika di titik, nah kalian lihat di titik ini, ya dia akan bentuk garis seperti ini ya. Somehow dia akan bentuk garis seperti ini gitu. Ya. Jadi kalau misalkan dt-nya nggak kurang mendekati 0, nanti seperti ini teman-teman hasilnya. Misalkan satu di sini, satu di sini. Terus kita tarik garis nih. Tarik garis lurus antara dua titik ini gitu. Nah, tapi kita mau jarak ini tuh mendekati 0 kan? Nah, jadi nanti kalau mendekati 0 kurang lebih akan seperti ini garisnya ya. Nah, terus kalian lihat di sini, misalkan satu titik di sini mendekati 0 ya, garisnya kira-kira seperti apa? Ya, harusnya kan seperti ini ya, kurang lebih ya. Ya kayak tadi nih, kayak tadi sih gini. Nah, kalau di sini gimana? Kalau di sini berarti garisnya seperti ini, gitu ya. Jadi kalian lihat nih, ini kayak suatu garis dimana awalnya ini datar ya, terus sorry gue liatin video gue, awalnya datar, tapi begitu sampai di sini dia itu kayak naik gitu ya, kayak mendaki gunung gitu. Jadi yang awalnya datar, dia itu lama-lama tambah mendaki tinggi gitu ya, sampai sini tuh slope-nya seperti ini. Jadi lihat tadi ya, ini ada slope of a function. Jadi slope itu seperti itu, slope itu kayak gradiennya ya. Oh di sini itu kayak gini gitu ya. Terus sampai atas kalau di sini gimana ya, udah berarti gini. Nah kebayang lah ya harusnya slope itu seperti apa ya. Oke, itu adalah rumus dari derivatif, dan ini akan sangat banyak dipakai teman-teman ya di machine learning nanti ya. Namanya adalah gradient descent ya. Ya tapi nanti ya di modul lain kita akan bahas ini. Jadi di modul ini kita bahas pure math-nya dulu ya, without any machine learning topic. Oke, terus ini notasi derivatif, sama kayak tadi yang gue bilang ya, sorry teman-teman. Nah, ini contohnya nih, misalkan, nah, d per dx tadi ya, stand for derivative operator. It tells you to calculate how a function changes as x changes. Ya, ketika ada seperti ini, itu artinya take the derivative of fx with respect to x. Contoh misalkan fx-nya x kuadrat ya, berarti turunan dari ini ya adalah ini. Ini spoiler ya, nanti kita belajar kenapa dapatnya 2x, turunan dari x kuadrat. Ya, seperti itu. Oke. Ya, terus kadang ada bedanya teman-teman ya. Kadang ada yang seperti ini ya, d per dx x kuadrat sama dengan 2x. Nah, ini juga benar. Tapi nanti ada lagi misalkan orang yang bilang dy per dx ya sama dengan 2x. Ini sama aja sebenarnya ya. Ini sama-sama aja. Kenapa? Soalnya kadang kita define function tuh dengan y biasanya ya. Karena pakai Cartesian space ya. Kadang ada orang bilang seperti ini kan, x kuadrat, ada lagi yang orang bilang y sama dengan x kuadrat gitu. Nah, kalau d per dx di sini ya, d per dx di fx-nya kita bisa substitusi dengan x kuadrat. Jadi d per dx x kuadrat di sini. Nah, sedangkan kalau y sama dengan x kuadrat, kita kayak di sini tambahin d per dx ya. Terus di sini kita juga tambahin d per dx. Jadi kiri sama kanan ya, ruas kiri sama ruas kanan kita tambahin. Jadi sama aja nanti dy per dx ya. Tambahkan turunan dari ini ya. D per dx x kuadrat ya. Kurang lebih sama. Nanti ini jadinya 2x. Tapi notasinya sama tetap, dy per dx, satu lagi mungkin misalkan d per dx kuadrat. D per dx x kuadrat gini. Ya. Jadi ini masalah notasi doang ya, teman-teman ya. Jangan bingung.
Nah, ini perbedaannya tadi ya, derivatif of function, d over dx. Nah, kalau fx x kuadrat, maka d over dx-nya jadi seperti ini nanti. Ya. Terus, kalau ini namanya derivatif of function ya, jadi harus ada fungsinya dulu. Tapi kalau ini differentiator operator, ya, d over dx itu kita langsung operasikan ke satu expression matematika gitu ya. Sedangkan kalau yang ini, kita operasikan ke satu function, bukan ke satu ekspresi matematika gitu ya. Ini kalau kalian ini langsung dioperasikan ke x kuadrat gitu. Sedangkan kalau ini ada proksinya, yaitu function di sini. Oke. Nah, terus kita balik lagi ke limit tadi teman-teman ya. Nah, kita gimana sih ngitung limit ya? Misalkan nih, sorry, terlalu jauh. Nah, misalkan seperti ini ya. Ada sinus x per x. Nah, terus kita mau ngitungnya x yang mendekati 0 gini. Nah, gimana cara kita dapat 1? Nah, ini tadi gue belum bahas ya. Gimana cara kita dapat 1? Ya mungkin kita bisa lihat dengan menggambar ini. Tapi akan sangat repot teman-teman kalau kalian harus selalu gambar gitu ya. Ya, or even this ya. Kalian akan repot kalau menggambar kurva sin px per x kuadrat minus 1. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan value ini ya. Tapi ya ini 0 bagi 0 gitu. Sampai ini juga kan 0 bagi 0, tapi gimana kok bisa dapat 1 ini? Atau even ini ya 0 bagi 0, tapi kenapa dia bisa dapat value ini? Contohnya berapa ya? Minus 1, misalkan 1,8 ya di sini ya. Gimana caranya? Nah, kita bisa pakai rumus ini ya, namanya L'Hopital ya, rule L'Hopital. Nah, dia itu seperti ini ya. Jadi ketika ada suatu limit ya, ada function x per gx. Nah, ini sama aja dengan kita menurunkan yang ada di atas sama yang ada di bawah. Gitu. Ya. Jadi nanti ya, ini spoiler alert juga bahwa misalkan ada fx ya, ada sinus x. Nah, maka turunan dari ini adalah ini hafalan ya, teman-teman ya. Sebenarnya ada sih pembuktiannya gimana, tapi di sini terima aja gitu ya, terima mentah-mentah dulu. Nah, misalkan gs tadi misalkan x di sini ya. Nah, terus G aksen X turunannya itu 1, teman-teman. Nah, berarti ini, ya misalkan tadi limit X mendekati 0 dari sinus X per X, itu sama dengan ini, cos X per 1. Gitu ya. X yang mendekati 0. Nah, cos 0 berapa? Cos 0 itu 1, teman-teman. 1 bagi 1, 1. Gitu ya. Terus contoh kayak tadi. Ya, misalkan tadi limit yang x mendekati berapa tadi itu? Mendekati 1 ya, mendekati 1 terus px ya, sorry. Nah, mendekati tadi sinus mendekati 1 ya, px per x kuadrat minus 1. Gini. Nah, nanti ini hasilnya berapa? Aduh, gua lupa sih ini gimana caranya ya, cara nuruninnya. Kayaknya sih tetap sama ya, sinus ini sinus px. Oh, enggak di sini ada pi-nya. Ya, di sini ada pi-nya. Pi kali sinus pin x karena turunan dari ini ya. Jadi kalau fx-nya adalah sinus dari px, maka f aksennya atau turunannya adalah pi kalikan sinus dari px gini. Nah, maka kita taruh sini. Terus x kuadrat minus 1 itu gx-nya kan, gx-nya x kuadrat minus 1. Sedangkan turunannya berarti berapa? 2x gitu. Ya. Jadi sini 2x. Nah, sekarang kita masukin x-nya 1. Nah, di sini aman ya, berarti ya. Sekarang berarti 3,14 kalikan 1. Jadi sinus pi itu berapa ya? BTW kan sinus itu gini ya, sinus x ya. Nah, di sini itu biasanya pi, di sini itu 2pi. Ya, berarti sinus pi berapa? Sinus pi 0. Ya. Sinus pi 0, tapi ini kalikan sinus pi 0. 0 kalikan 3,14. Oke, gue kayaknya melakukan kesalahan, teman-teman. Gue nggak tahu ini salahnya di mana ya.
So intinya di sini berarti bagi 2, harusnya ini 1 sih, coba ya. Sinus Pi itu 0, iya benar, sinus Pi itu 0. Oh sorry, sorry guys, karena ini harusnya, ini kan Pi ya, ini harusnya cos ya. Jadi yang F aksennya itu Pi kalikan cosinus dari cosinus dari Pi kali X ya. Berarti ini cos Pi ya, karena tadi cos itu diagramnya gini. Sorry kalau jelek ya. Jadi di sini tuh Pi. Nah, jadi cos dari Pi itu adalah minus 1. Berarti ini kalikan minus 1, berarti nanti minus 3,14 bagi 2 ya. Mungkin sekitar minus 1,6an lah ya, 1,6 bla 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 ya. Even nggak nyampe 1,6 nih, 1,5 berapa bla bla bla. Nah, kalian lihat di sini tadi mana ya? Nah, di sini ya. Ini minus 1,5 ya. Benar ya di sini. Gitu. Oke. Jadi itu untuk rumus L'Hopital ya. Ya, ini udah ada ternyata. Sorry guys, gue lupa kalau gue ada gambar seperti ini. Nah, ini pembuktiannya. Gimana sih dari rumus kayak gini kok bisa ini turunannya gitu. Nah, kalau kalian perbesar di sini ya. Jadi yang hijau ini teman-teman, itu adalah sinus Pi kali X. Dan yang kuning, ya, kurva kuning itu X kuadrat minus 1. Nah, sedangkan yang biru ini adalah ini yang hijau dibagi yang kuning, ya. Terus kalian perbesar di sini kotak ini. Ya, jadi kalau selama X-nya itu berubah sedikit ya di sini dx. Nah, maka perubahannya adalah ya berarti ini dong, ya. Rate perubahan ini terhadap hijau dibagi sama rate perubahan ini terhadap yang kuning. Ya, karena di ini ya rumus law of limit juga ya, limit X mendekati A ya. Kalau fx ya bagi gx itu kan sama kayak limit X mendekati A untuk yang fx yang dibagikan limit X mendekati A untuk yang gx ya, seperti itu. Jadi ini sama ya. Jadi ini dibagi ini gitu. That's why karena ini kan rate terhadap dx, jadi ini turunannya ya. Terus ini juga turunannya. Makanya ini bisa langsung dibagi ini seperti ini gitu. Oke. Ya, jadi itu rumus L'Hopital ya. Dimana kita bisa langsung turunin atas sama bawahnya. Gitu. Terus berikutnya ada power rule. Nah, ini adalah gimana cara kita mendapatkan tadi. Ya, dimana misalnya ada function X sama dengan X kuadrat. Gimana sih turunan dari ini? Itu tadi kita lihat ya, sempat ya. Kenapa bisa 2X? Nah, ini adalah power rule. Jadi contoh seperti ini ya. Ada rumus, ada function S, dimana dia take as inputnya itu T. Jadi sini T pangkat 3. Nah, terus ini baru turunannya ya. ds per dt, ya, ds per dt. Nah, ini kan rumusnya tadi, nih, harusnya kan. Berarti kan harusnya tadi ST ditambah dt, dimana dt-nya itu kecil banget ya. Dibagi dt, dikurangin function S yang T, ya, terus dibagi dengan dt, ya kan. Nah, sekarang kita lihat S di sini, ya, sorry, ini gue naikin dulu. Di sini itu kan pangkat 3, ya. Berarti ini, let's say, T-nya di 2, ya. Berarti 2 ditambahkan dt, ya. Kan pangkat 3 nih, S ya, pangkat 3, dikurangin T pangkat 3. Ya, di sini T-nya adalah 2, jadi 2 pangkat 3. Terus kita bagi dengan dt. Nah, seperti ini. Nah, terus kalau kita jabarin teman-teman ya, ini kan ya pakai aljabar lah ya, rumus aljabar. Kira-kira seperti ini nanti ya. Ada 3 ya, 3 kali 2 pangkat 2. Terus kalian lihat di sini ada plus ya. Karena nanti ada dt juga di sini ya. Berarti nanti ada 3 kalikan 2 kalikan dt kuadrat. Dt doang, terus ditambahkan dt kuadrat di sini. Ya, terus nanti juga sempat di minus 8 ya, berarti ya, minus 8 di sini. Oke. Oke, di minus 8 terus dibagi dt di sini ya, teman-teman. Nah,
Terus kita bisa coret aja semuanya ya. Karena minus 8 di sini, ya ini kurang lebih sama kayak ini ya. Ini kan berarti 4 kali 3, 12. 12 minus 8. Ya, sebentar teman-teman. Wait. Ini berarti... Oh, oke. Oke. Oh, sorry. Ini berarti kalau tadi kita jabarin ya. Kita udah jabarin. Jadi kayak tadi ada seperti ini. Nah, nanti pokoknya in the end. Jadi kayak sama seperti ini ya. Ada 3, 2 pangkat 2. Tambahkan 3 kali 2. Ya, kalikan dt. Terus nanti juga ditambah dt kuadrat. Ya, intinya gitu. Ya, intinya nanti in the end jadi seperti ini. Gitu ya. Karena nanti kita udah bagi dt di sini. Nah, sekarang karena dt itu kan mendekati 0 ya. Ini kan mendekati 0, ini juga mendekati 0. Maka ini kita bisa hiraukan aja di sini. Ya, suku-suku yang di sini kita hiraukan. Jadi kita bisa silang. Jadi yang signifikan adalah seperti ini. Ya, 3 kalikan 2 pangkat 2. Nah, kalian lihat di sini ya. Nah, ini ya tadi ya, seperti ini rumusnya. Ketika kita mau jabarkan ini, nanti seperti ini nih. Ya, ini messy. Intinya ini bukan pemain sepak bola ya. Ini kacau gitu. Akan susah lihatnya. Akan lebih baik kalau ini patternnya seperti apa sih? Jadi ini lihat 3 ini dia dapat dari sini. Ya. 3 dia turunkan ke depan. Ya, turunkan ke depan. Terus yang di dalam sini ini kan dt ini dianggap apa? Dianggap mendekati 0 ya. Dianggap ya mendekati 0. Jadi diabaikan di sini. Terus ini hanya 2 aja. Terus di sini kurangin 1. Ya. Pangkatnya kurangin 1. Jadi itu rumus untuk power rule ya. Jadi sekarang simple nih seperti ini. Ya, jadi dengan turunan d per dt ya terhadap t pangkat 3. Nah, ini akan menghasilkan 3t 3t pangkat 2. Ya, karena 3-nya turun di depan jadi koefisien. Terus pangkatnya turun 1. Ya. Kurangin 1 gitu. Nah, ini adalah power rule ya. Jadi contoh di sini kalau x doang ya berarti berapa? Kalau turunannya x berarti 1 ya. Ini 1 kalikan x pangkat 0. Ya, bilang berapapun yang pangkat 0 pasti 1 gitu. Kalau x kuadrat jadinya 2x ya di sini. Kalau x pangkat 10 berapa? Ya berarti 10 pangkat x pangkat kalikan x pangkat 9. Ya, ini adalah power rule teman-teman. Ya, jadi bentuk sindelnya seperti ini ya. S pangkat n sama dengan n-nya masuk di depan. Ya, jadi koefisien x kalikan n minus 1. Pembuktiannya ya tadi di sini ya. Kalau kalian coba rajin jabarin, ya nanti kan seperti ini ya. T pangkat 3, 3t kuadrat dt ya. Ini duanya misalkan kita ganti t gitu ya. Ini misalkan kita ganti t. Yang seperti ini teman-teman. Ya kan seperti ini. Terus lihat ini, t pangkat 3 sama ini hangus ya. Karena kan ini plus ini min. Terus dt-nya ini bisa coret, ini coret, ini coret, ini jadi 2. Tapi ingat dt itu kan tadi mendekati 0. Berarti ini juga coret, ini juga coret. Jadi kita leave 3t pangkat 2 di sini. Ya. Ini adalah pembuktiannya. Oke, terus kita bahas tentang power rule ini ya dengan menggunakan geometri. Ya, kita bisa lihat juga secara bentuk geometrinya gimana. Oke, jadi bayangkan fx sama dengan s kuadrat ya. Jadi s kuadrat itu kan anggap aja seperti square ini ya. Jadi kan sisinya x gitu ya. Kalau luas dari square kan x kali x gitu. Jadi s kuadrat. Jadi anggap aja ini x. Nah, terus kita lihat kalau misalkan ada perubahan sedikit di dx ya atau di x-nya. Misalkan nih kita mau nambahkan sedikit ya, kayak sedikit sini, kayak anggap aja kayak satu garis gitu ya di sini. Anggap aja sedikit itu. Saya juga tambahkan sedikit di sini. Nah, kita lihat yang ketambahan ya adalah ini df ya. Fungsinya keseluruhan ya, keseluruhan luasnya akan ketambahan seperti ini. Ya. Akan ketambahan persegi panjang ini, garis ini, tambahkan garis yang di bawah, terus ditambahkan ds kali dx ya. So this is dx ya. Jadi panjang dari ini kan kecil banget, udah kayak garis. Jadi itu dx, ini juga dx. Tapi panjang dari ini itu kalian lihat ini x, teman-teman.
Ya. So kalau ini lihat, ini tuh negligible ya. Ini tuh bisa dihapus. Kenapa? Karena even dx pun kita bisa hapus. Apalagi ini dx kuadrat. Ya. Karena kalau kuadrat itu dia itu selalu mengamplify. Misalkan besar, nilai besar ya, misalkan 60 dikuadratin. Nah, ini kan jauh lebih gede ya, 3600. Ya. Tapi apa jadinya kalau misalkan 1/60 kita kuadratin? Nah, ini akan jadi sangat kecil, 1/3600 gitu. Jadi dx itu udah kecil, kita kuadratkan lagi, jadi tambah kecil lagi. Nah, jadi kita hilangin yang ini, kita ambil ini ya. Saya akan lihat, ini adalah panjangnya x. Terus ini 2 kali, berarti 2x di sini. Nah, lihat, ini sesuai ya sama power rule ya. 2-nya ditaruh ke depan, terus x-nya yang 2 di minus 1, jadi x doang di sini ya. Nah, ini untuk yang 2 dimensi. Untuk 3 dimensi seperti ini kira-kira ya. Kurang lebih sama. Jadi, misalkan kubus ya, berarti S pangkat 3 nih. Ya, jadi panjang, lebar, tinggi gitu ya. Terus ketambahan ini ya, ketambahan X-nya nambah sedikit. Berarti akan menambahkan beberapa komponen ya. Misalkan kayak bidang ini ya. Berarti ini berapa? X pangkat 2 kan, X kuadrat. Yang di sini juga, yang di atas sama di samping. Karena itu 3 aksis ya. Jadi makanya ada 3x kuadrat di sini. Ya. 3 dikalikan x kuadrat. Ya. X kuadrat itu ini. Ya, tapi kan kalikan tingginya. Tapi tingginya itu sangat kecil. Hampir mendekati garis. So, ini adalah dx gitu ya. Nah, terus kita tambahkan dengan yang ini. Ya, garis ini sama titik. Yang titik of course kita pasti hilangkan ya. Ini very very kecil. Terus untuk yang garis, dia itu berarti panjangnya berapa? Panjangnya adalah x sebetulnya ya. Panjangnya adalah x, tapi dia juga ada 3 ini ya. Berarti 3x di sini. 3x 3x kali dx ya, terus kalikan dx lagi ya kan. Itu 3x kalikan dx kali dx. Kenapa? Karena memang garis gitu. Ini untuk panjangnya, tapi lebar tingginya tuh mendekati 0 dx dx gitu. Nah, jadi kita juga bisa hiraukan lah ya ini ya, karena terlalu kecil. Nah, sedangkan yang ini kita karena ini udah besar ya, kita ya nggak bisa hiraukan yang dx ya. Jadi kita ambil yang 3x kuadrat ini. Tuh, karena ini yang paling signifikan gitu ya daripada yang garis-garis sama titik. Ya, ini lebih signifikan. Jadi kita ambil yang ini. Jadi by definition, jadi kalau S pangkat 3 turunannya adalah atau derivatifnya adalah 3x kuadrat. Ya. Nah, kalau kalian lihat ya biasanya sih seperti ini. Ya. S pangkat 3 itu kira-kira seperti ini teman-teman bentuknya ya. Jadi dia akan gini, terus dia akan melandai ke sini ke 0 ya, terus dia akan naik lagi. Nah, so this is x cube ya, S pangkat 3. Nah, kita lihat turunannya ya. Jadi turunan itu kan adalah slope atau namanya gradient dari function ini. Jadi once di sini dia tuh lihat seperti ini. Dia tuh kayak suatu garis gitu ya. Nah, garis ini berarti Dia itu positif ya. Dia itu positif. Terus berarti ini nilainya positif ya. Terus ketika mendekati 0 dia kan seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan 0 secara gradien ya, secara gradien 0. Terus ketika dia angkat, dia akan positif lagi di sini. Ya, positif. Nah, semakin ke atas akan semakin positif slope-nya. Nah, oleh karena itu, turunan dari S pangkat 3, yaitu kurang lebih bentuknya akan seperti ini ya. Jadi yang di negatif ini, dia akan positif. Nah, positif kan di atas ya. Positif, terus lama-kelamaan dia akan ke 0. Sorry, ini gue pakai yang lain. Lama-kelamaan dia akan ke 0 ya. Terus sampai sini. Nah, dia akan naik lagi nanti. Dia akan naik lagi di sini. Nah, so this is turunan dari S pangkat 3. Ya, kalau kalian lihat ini mirip seperti S pangkat 2 sebenarnya ya. Nah, cuma di sini ada pengalinya aja 3. Nah, oke, kira-kira seperti itu untuk turunan by geometry ya. Oh ya, ini udah ada. Ya, gue selalu lupa kalau gue sudah menyediakan ini. Ya, jadi ini function S pangkat 3-nya. Di sini function 3S pangkat 2-nya di sini. Gitu. Jadi ini slope-nya awalnya seperti ini ya. Ini kan positif. Terus tambah lama mendekati 0 tuh tambah mendatar dia.
Jadi tambah lama slope-nya tambah 0. Tuh, maksudnya dia naik lagi ke atas. Ya. Nah, ini adalah yang lebih general lagi ya. Jadi ketika ada X tambahkan DX pangkat N, ya karena ini yang signifikan ya. Nah, ini dia akan kayak dipangkatkan berkali-kali kan sebenarnya ya. Dipangkatkan berkali-kali, terus biasanya dia akan X pangkat N ya di sini. Jadi kan X-nya bakal dikalikan sebanyak N kali, berarti pasti X pangkat N di sini, salah satu sukunya ya. Terus pasti di sini ada N kali X pangkat N-1 ya, karena di sini nanti ada DX kalikan X kalikan X kali X. Terus nanti di suku berikutnya ada X kali DX kali XSS gini. Nah, jadi akan ada seperti ini nanti. Nah, tapi karena nanti kan ini bakal dikurangin oleh function dari X itu sendiri, ya kan? Nah, maka nanti dia juga akan dikurangin X pangkat N di sini. Jadi ini dicoret. Nah, jadi kita hanya pakai yang ini. So, ini adalah turunan ya dari itu sendiri, dari apa? Dari function ini gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, di sini nanti bentuknya seperti ini ya. Y sama dengan N kalikan X pangkat N-1 dx. Ya. Nah, sekarang ini kok kita turunin ya, berarti kan di sini dy. Turunan dari Y adalah ini. Terus kita bisa pindahin dx-nya ke bawah. Jadi dy per dx sama dengan N X pangkat N-1. Jadi itu notasinya ya, kita main-mainin notasi dari notasi dari turunannya. Oke. Terus ini beberapa rule ya, tadi kan ada power rule ya. Ini ada namanya trigonometri ya. Kalau turunan dari sin X berarti cos X. Ya, turunan dari cos X berarti negatif sin X. Nah, ini mungkin untuk buktinya gue nggak tahu di sini ya, kalian bisa search sendiri. Ya, biasanya sih dulu gue di SMA gue ngafalin teman-teman ya. Gue nggak ada waktu, nggak sempat untuk membuktikan. Tapi ini pastinya bisa dibuktikan, bisa ditanggungjawabkan ya. Ada lagi inverse trigonometric rules. Jadi ini maksudnya sinus minus 1 apa? Jadi ini 1 per sinus X. Ya. Ini magic sih. Ini tiba-tiba jadi seperti ini ya. Udah nggak ada trigonometrinya sama sekali nih. Nah, itu ada pembuktiannya lah. Kayaknya pakai lingkaran tuh gimana, gue lupa. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang biru itu adalah kurva dari sinus X ya. Kurva dari sinus X. Kalian lihat di sini. Ini kan slope-nya udah positif di sini ya. Slope-nya udah positif. Tapi mendekati sini, kalian lihat, mendekati sini itu mendekati 0 slope-nya ya. Gradiennya. Jadi kalau lihat di sini, turunan yang hijau ya, berarti yang awalnya positif, kita lihat semakin ini semakin 0. Terus kita lihat setelah ini dia negatif terus nih, negatif terus sampai bawah, ya. Sampai sini negatif, sampai sini, nah mulai sampai sini ini baru positif lagi. Nah, kalian lihat di sini naik lagi ya, positif ya. Gitu. Ya, ini kira-kira bisa dilihat lah ya, secara visual. Mungkin kalian bisa ke YouTube ini ya teman-teman, Triple One Brown. Ya, gua nggak bisa ini ya, nge-import video ke sini ya, cuman gambar aja. Oke, itu untuk product rule, trigonometric rule. Terus berikutnya adalah sum rule. Sum rule ini bahwa derivatif dari sum of two or more function itu adalah sum of their individual derivative. Ini gampang sih teman-teman ya. Jadi turunan dari fx tambah gx sama kayak limit ya. Ini kita bisa turunin dulu ya yang di sini. Terus kita bisa turunin lagi di sini, kita tambahin. Contoh misalkan ini ya. Ada function seperti ini. Jadi turunannya berapa? Ya berarti 3x kuadrat ya. Ini kita turunin dulu. Ditambah turunannya dari ini. Gitu. Jadi ini kan 3x kuadrat ya pasti ya. Terus ini kenapa 2? Ya, karena kita lihat bahwa ini 2 kalikan turunannya X ya. Jadi kalau ada konstan di sini, kita biarin aja, kita nggak perlu turunin konstan di sini ya. Terus kalau ada X di sini, baru ini kan 1 ya, kalikan 1, terus kalikan X pangkat 0. Ini anggap aja 1, berarti sama, stay 2 ya. Nah, ini pembuktiannya ya, kalau ditambah kenapa bisa langsung ditambah. Nah, karena gini, karena misalkan kita ada function sin x tambah x kuadrat, ya. Jadi, contohnya mana nih ya, sin x. Oke, nah ini misalkan rumus sin ya, ini yang biru nih, ya, yang ini, seret, nah ini sin x nih, ya. Terus yang x kuadrat itu yang hijau ini nih ya, yang ini seret. Nah,
Misalnya kuning, itu yang ini ditambahkan yang ini, gitu ya. Nah, kalian lihat di sini. Ini adalah sinus 0,5 di sini ya. Terus kita tambahkan sedikit di sini ya. Tambah dx sedikit. Nah, di sini berarti ya masuk ya sinus 0,5 tambah dx di sini. Kita lihat perbedaannya ya. Jadi kan turunan dari sin tadi apa? Cosinus ya. Cosinus 0,5. Ya. Ya cosinus 0,5 karena ya tadi ya turunnya sin adalah cos. Terus ini 0,5 dx ya, atau x kuadrat, turunannya adalah 2x tadi ya. Turunannya berarti 2 kali 0,5. Nah, dengan seperti ini, berapa sih perbedaan ya ketika kita mau tambahin ini? Jadi perbedaannya adalah ini, ya, perbedaan dari ini, ya, ditambahkan perbedaan ini. Jadi, ya terbukti ya, ini tambahkan ini. Kita bisa langsung masukin gitu. Ya. Oke, terus product rule. Jadi product rule itu agak aneh teman-teman ya. Ini berarti perkalian nih. Kalau ada suatu function kalikan sama suatu function terus diturunin, teksnya seperti ini ya. Turun dari function f yang pertama, kalikan ini jangan diturunin ya. Terus berikutnya ini yang fx gak usah diturunin, tapi kalikan turunannya g pangkat x. G aksen pangkat x. G aksen x gitu ya. Nah, berarti kalian take the derivative of the first function, multiply it by second function, ya. Terus ambil derivatif dari second function, multiply by the first function, terus dijumlah. Contoh misalkan ada function ya, nah ini x kuadrat kali sin x. Turunannya gimana? Berarti kita pecah dulu jadi beberapa function. Jadi ini anggap aja fx, ya. Ini anggap aja gx. Jadi gitu. So di sini kita turunin dulu ya 2x, terus kalikan ini sama persis ya. Terus di sini baru ini sama persis x kuadrat kalikan turunannya nih cos x. Nah, seperti itu ya product rule. Untuk pembuktiannya seperti ini teman-teman. Ya, misalkan ini ya ada x kuadrat kali sin x kayak gini ya. Ini adalah perseginya ya. Paling gampang sih lihat pakai persegi panjang ya. Di sini misalkan ada sin x, ini x kuadrat ya. Terus kita mau tambahkan sedikit. Nah, jadi di sini adalah d dari sin x-nya, ya, yaitu delta yang paling kecil banget dari sin x, perubahannya ya, bukan x-nya ya, tapi fungsinya sin x-nya sendiri. Terus ini juga perubahan sedikit dari function x kuadrat. Gitu. Terus kalian lihat di sini, ya. So the area is sin x kali x kuadrat. Nah, sedangkan df-nya berapa? Nah, kalian lihat df-nya itu ini, yang hijau ini, tambahkan hijau ini kan. Sedangkan yang ini kita bisa neglect aja gitu. Nah, sedangkan yang hijau ini itu x kuadrat kalikan d sin x. Ya, yang di sini. Sedangkan yang di sini yang hijau di bawah itu dx kuadrat kalikan sinus x di sini. Ya, pembuktiannya seperti itu kalau product rule. Oke? Nah, ini jadinya kayak gini ya. Tadi mana ya? Sin x kita ignore. Nah, jadinya seperti ini. Ya, karena tadi dx kuadrat kita jadikan 2x di sini ya. Terus sinus x kita jadikan cos x. Nah, ini sebenarnya belum ada teman-teman ya. Ini harusnya nih ada dx lagi di sini. Ya, di sini ada dx, terus kita keluarkan dx-nya ke bawah. Jadi df per dx sama dengan yang ada di atas ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini bentuk lebih generalnya lagi ya. Jadi ini function gx-nya ditambahkan dh ya, turun delta sedikit dari function hx, terus sama ya, ini hx tambahkan delta sedikit dari dg gitu, dan seterusnya. Oke. Terus ini yang paling seru teman-teman, ada chain rule. Ini yang paling sering dipakai sebenarnya ya. You should differentiate composite function, di mana satu function itu nested inside another. Contoh seperti ini. Ya, kita pernah lihat function ini di video terakhir ya, tentang linear algebra. Ketika ada satu transformasi dimasukin ke transformasi lain. Ya. Jadi nanti chain rule itu jadi seperti ini teman-teman ya. Nanti kita pakai banyak di tentang neural network ya. Terkait ini di machine learning, di deep learning, sorry. Jadi dy per dx itu kalian bisa misalkan ada f gx ini ya. Kita bisa turunin dulu df terhadap dg-nya. Kita lihat f sama g ini function yang sama gitu ya. Nah, terus ini bisa
kalikan lagi dengan dg sama dx. Nanti kita bisa coret di sini. Ya, ini harusnya df per dx ya. Ini pakai ChatGPT ada kesalahan kayaknya. Oh, sama aja ya, yaitu sama dengan f. Oke, berarti sama aja. Ya. Dan nanti kita bisa coret seperti ini, gitu. Nah, in other words, you first differentiate the outer function, ya. Jadi fungsi yang luar tuh kita differentiate dulu yang di sini. Nah, leaving inner function unchanged and then multiply it by the derivative of the inner function. Kita lihat contohnya langsung ya. Contoh misalkan seperti ini. Ya, kita lihat di sini. Apa yang di dalam, apa yang di luar. Ya, so yang di dalam adalah gx ya. Yang di dalam adalah berapa nih? 3x kuadrat tambah 5, ya kan? Setelah di luarnya yang fx atau fgx gitu ya. Nah, ini berarti x pangkat berapa nih? Pangkat 4. Ya. Sorry, ini fx. Ya, fx-nya x pangkat 4. Nah, terus kalau fgx itu berapa? Ya. Nah, itu sama kayak ini. Ya, ini adalah komposit ya, berarti function di sini sama function luarnya. Nah, kita treat dulu function luarnya. Ya, function luar terhadap ininya, terhadap gx-nya. Ya, jadi kita kalkulit dulu df per dx per dg. Kita nggak usah khawatir tentang dx-nya. Ya, karena dx-nya nanti kita kalkulit lewat dg per dx aja gitu. Karena nanti kita bisa coret di sini. Ya. Nah, jadi seperti ini. Misalkan fu ya, ini kayak ini ya. Sama dengan u pangkat 4, terus internya kan nanti nih 3x kuadrat plus 5. Nah, jadi kita turunin ini dulu. Ya, jadi ini seolah-olah kayak 3x kuadrat plus 5 ini anggap aja kayak suatu variabel x biasa gitu. Sedangkan yang 4 kita keluarin, ya, terus kita masukin ini plug ya sama persis ya. Terus 4-nya kita kurangin 1, sini 3. Oke. Nah, setelah itu kita jangan lupa kita kalikan ya. Ini kan perkalian nih. Kita kalikan dengan apa? Dengan turunan yang ada di dalam ini. Ya. Turunan dalam ini berapa ini ya? Tadi kan 2-nya turun nih. Jadi 3 kalikan 2 ya, terus x pangkat 1 ya kan. Terus 5, karena 5 itu nggak ada x-nya sama sekali ya. Anggap aja misalkan x berarti x pangkat 0 ya. X pangkat 0 kalikan 5 x pangkat 0, tapi karena 0 ini nanti turun ke sini ya, berarti either way ini tetap 0 gitu, kita coret. Ya, berarti ini 6x turunan dari 3x kuadrat plus 5. 6x. Jadi kita langsung kalikan ini. Jadi ini adalah turunan dari atau derivatif dari function ini. Ya. Ini ada chain rule. Ya. Contohnya seperti ini juga nih ya. Misalkan ada sinus x ya. Terus ada gx-nya ya, terus hx-nya itu x kuadrat. Terus gx di dalam itu ada hx, jadi sinus x kuadrat. Jadi berapa nih teman-teman ya? Ini PR bagi kalian ya. Nah, jadi ini kalau kalian mau pause dulu silakan ya. Tapi di sini gue langsung bahas aja ya. Jadi di sini berarti derivatif dari ini berapa? Nah, ini anggap aja seolah-olah x. Ya, jadi di sini adalah cosinus karena turunan dari sin ya. Cosinus kuadrat. Terus kita kalikan dengan derivatif dalamnya kali 2x. Nah, ini adalah derivatif dari sinus x kuadrat. Ya. Nah, ini pembuktiannya ya. Jadi di sini kita anggap aja kayak ada satu line panjang ya. Terus di sini ada dx kecil. Terus misalkan kita di sini value-nya 1,5 lah ya. Ini kan 1, ini 2, ini 3. Di sini juga sama nih. Ya, kita pangkatkan 2 di sini. Ya, jadi yang ini dulu kan. Nanti by the time ini di kanan kiri digeser-geser, ini juga ikut geser. Ini juga ikut geser di sini ya. Nah, ini x kuadrat perubahannya seberapa besar ya. Terus di sini kita sinusin lagi di sini. Ya, jadinya seperti ini gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena ini memang terhadap ini kan sebenarnya. Sedangkan ini terhadap ini gitu. Makanya di sini kita bisa langsung 2x di sini, bisa langsung turunan ini ya. Turunan dari ya karena s-nya di sini ya. Nah, tapi di sini ya kita nggak tahu ya, karena di line number ketiga kita nggak tahu line number ke-1 tuh ngapain. Kita cuma tahu line number sebelumnya ya. Karena kalian di sini tuh hx doang. Function k itu nggak tahu x-nya tuh berapa, the real x yang ada dalam sini ya. Dia cuma tahu x-nya itu adalah function lain, komposit. Dan jadinya makanya dia itu nurunin terhadap yang di sini. Oleh karena itu ininya juga harus dikalikan gitu. Ya, so this is the chain rule ya.
Turunan dari sin x kuadrat sama dengan ini tadi ya yang kita udah hitung. Sini ada inner function, ada outer functionnya gitu. Nah, ini tadi outer functionnya ya, berarti turunan terhadap hx-nya ya kita kalikan turunan terhadap dg-nya, dg hx di sini kita kalikan turunan innernya. Seperti itu. Ini adalah chain rule yang paling sering dipakai sebenarnya di di kalkulus atau di machine learning, di deep learning nanti ya. Neural network, backpropagation nanti namanya. Oke. Terus ada namanya exponential rule ya. Jadi ini kita mengimagine dulu ya. Imagine population tuh double setiap hari ya. Misalkan dalam suatu populasi satu negara, misalkan Indonesia ya. Hari pertama itu 2 ya. Hari pertama itu ada 2 populasi. Hari kedua dia jadi 4. Ya. Hari ketiga dia jadi berapa? 8 ya. Dan seterusnya. Oleh karena itu vaksin adalah 2 pangkat X. Ya, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 1 2. Ya, seperti itu. Oke. Terus berarti on the first day misalkan X sama dengan 2 ya tadi ya. Seperti itu. Nah, kita lihat perubahan dari ini ya. Ini berapa perubahannya teman-teman? Ya, terus ini misalkan hari berikutnya 2 pangkat 4 berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus tambahkan 8 lagi. Nah, perubahannya adalah ininya sendiri, itself ya, 2 pangkat 1. Terus ini perubahannya berapa? 2 pangkat 2. Nah, jadi somehow turunan dari 2 pangkat X ya adalah 2 pangkat X itu sendiri. Ya, kebayang nggak kira-kira? Ya. Jadi perbedaan sedikit ya, perbedaan antara satu hari dengan hari yang lain itu adalah dirinya sendiri. Ya. Nah, tapi lihat ini per hari teman-teman ya. 1, terus hari kedua jadi kan dia ada 2 ya. Hari kedua jadi 4. Terus hari ketiga jadi 8 gitu ya. Nah, tapi kalian lihat ini satu hari teman-teman. Satu hari itu ada 86.400 detik. Ya, ada banyak sekali waktu yang terbuang. Nah, tapi sekarang kita mau ngitung perubahannya gimana sih kalau waktunya itu sedikit banget, very tiny time. Karena ya di dalam turunan dan derivatif ada limit. Limit ketika dx-nya mendekati 0, yaitu dt-nya atau waktunya itu mendekati 0. Nah, itu berapa gitu ya. Kita nggak bisa langsung satu hari gini gitu. Ya. Nah, gimana? Nah, ini contoh misalkan one day ya. Kok one day kan seperti ini, 2 pangkat X. Jadi di 2 pangkat X plus 1 ya, kita kurangin sama 2 pangkat X. Jadi yang 2 pangkat 3 kita kurangin 2 pangkat 2, terus bagi 1 karena ini per hari. Ya, jadinya 2 pangkat T. 2 pangkat X ya. Karena perubahan dari yang setelahnya sama sebelumnya itu dirinya sendiri gitu. Ya. Oke, tapi gimana kalau kecil banget? Nah, ini ya. Sekarang jadi dt, bukan cuma 1, tapi mungkin 0,0001 hari yang gitu ya. Nah, jadi gimana rate-nya? Nah, ini kita lihat, ini 2 pangkat T ya. Ini tadi ya tentang derivatifnya. Ini harus sekecil banget ya. Ini harus kecil banget. Ini juga seberapa gede gitu ya. Tadi kita lihat kalau jaraknya 1 hari ya, ini ada sebesar fungsinya sendiri tadi 2 pangkat T. Tapi sekarang kita mau lihat yang dt-nya kecil gitu. Ya. Oke. Jadi kita coba giniin dulu ya. Berarti 2 pangkat T tambah dt ya, karena rumus dari ini ya, rule dari exponentiation. Jadi kok 2 pangkat A tambah B ya, itu sama kayak 2 pangkat A kalikan 2 pangkat B ya. Ini salah satu rule ya, atau aturan dari eksponen. Nah, contohnya seperti ini. Jadi 2 pangkat T-nya kita bisa keluarin kan ya di sini ya. Jadi 2 pangkat T ya. Jadi 2 pangkat dt minus 1 per dt. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa ininya kita bisa keluarin ya. Terus kita lihat di sini. Ya, ini adalah dt-nya mendekati 0, teman-teman. Nah, ketika ini mendekati 0 ya, kita hitung di sini. Misalkan ini 0,001 ya. Karena kan ini kalau mendekati 0 ini nggak bisa ya, undefined ya, karena bawahnya 0. Tapi kalau kita hitung, ini ternyata mendekati value sekian.
Ya, berarti kita lihat the tiny amount of time ternyata nggak hanya 2 pangkat T loh, ada pengalinya teman-teman. Ya, ada pengalinya, yaitu pengalinya 0,6931 bla 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 kalikan 2 pangkat T. Ya. Sebenarnya fitur dari ini tetap ada, ya, tetap kelihatan, tapi ini somehow dikalikan oleh suatu constant yang aneh gitu ya. Ini aneh nih sebenarnya. Dan ini nggak rasional teman-teman. Kita nggak bisa lihat ini berapa valuasinya, karena semakin ini semakin kecil, semakin pas ya. Sama kayak pi ya, sama kayak 3,14 itu juga irasional. Nah, jadi seperti ini. Ya, ini adalah growth terhadap very tiny time. Ya. Kalau tadi kan sampai sehari ya 2 pangkat T bener, tapi kalau sekecil itu berapa sih? Ya pastinya lebih kecil dari 2 pangkat T kan? Ya, pastinya lebih kecil dong, karena belum sampai sehari, belum double. Nah, tapi seberapa? Ternyata segini. Nah, ternyata slope-nya yaitu sekian ya. Slope dari garis merahnya. Nah, sekarang beda teman-teman. Kalau misalkan kita 3 pangkat T, 3 pangkat X, itu beda konstannya. Ternyata kalau 3 pangkat, ini 1, bla 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 ya. 4 juga, nanti 4 itu beda gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bertanya nih, ada nggak sih suatu bilangan ya constant berapapun yang dipangkatkan T yang turunannya adalah 1. Karena kan kita lihat di sini, kalau 2 itu kan tadi 0,6931 Anda ya. Kalau 3 ya itu tadi 1,0986 dan sebagainya. Nah, kita mau cari ya bilangan apa di sini di antara 2 sama 3 yang ini hasilnya 1 pas ya. Nah, bilangan itu adalah namanya E ya, atau namanya Euler number ya. Euler number. Ya, tapi kita biasanya pakai E doang. Nah, jadi teman-teman, E pangkat T, ya, kita lihat E itu bukan variabel ya, itu constant, ya. Konstannya ini BTW 2 pangkat 7 satuan lah, ya. Ini juga irrational number, ya. Jadi misalkan ini, 2 pangkat 71 pangkat T, ya, kalau kita turunin, ya, kita turunin ini terhadap DT, hasilnya adalah sama, the number itself. Gitu teman-teman ya, the number itself ya. Jadi dengan kata lain, kita turunin E pangkat T ya. Ingat T, E itu adalah angka bukan variabel ya. Hasilnya adalah E pangkat T juga. Nah, ini adalah suatu bilangan yang bagus teman-teman ya, karena bayangin itu adalah pertumbuhan yang mulus banget ya. Jadi ini adalah suatu function yang pertumbuhannya adalah fungsinya itu sendiri. Nah, ini beautiful ya sebenarnya di kalangan matematika ya. Nah, jadi teman-teman, maka karena ini kita menderive atau menurunkan sesuatu rule ya atau aturan seperti ini nih. Ya. So kalian lihat di sini, ini adalah angka ya, anggap aja ini angka ya, E. Jadi kalian lihat ini kita mau turunin nih. Ya, ini tuh berapa? Nah, ini kalian lihat seperti chain rule ya. Jadi di sini ada GX, misalkan GX-nya adalah GT ya berarti ya. GT-nya adalah CT, terus ada FT. FT-nya adalah E pangkat T gitu ya. Terus kalau F di dalamnya ada GX, berarti adalah E pangkat CT. Ya, sama seperti ini ya. Sekarang berarti kita turunin ininya dulu ya, turunin yang luarnya dulu ya. Yang luarnya kita tahu bahwa bilangan E ya, bilangan E kalau dipangkat apapun, turunnya juga sama ya. Jadi F aksennya ya itu sama E pangkat CT juga ya. Nah, sekarang kita turunkan yang di dalam ini ya atau function ini terhadap T which is C. Jadi kita lihat di sini nih bahwa ini adalah turunnya C kalikan E pangkat CT. Gitu ya. CT-nya itu berarti nempel ke E-nya ya. C-nya di sini itu konstan biasa. Ya. Koefisien biasa gitu. Oke. Nah, terus gimana caranya kita menghitung tadi ya yang 0,09 ini ya. Kita lihat bahwa
ya kita lihat bahwa ini 2 pangkat T turunannya berapa ya. Kita mau cari tahu nih 2 pangkat T terhadap DT itu berapa. Nah sekarang teman-teman, ini itu ya ini satu rule juga ya. Jadi ln itu adalah log ya. Jadi ln itu adalah E log 2 gitu ya. Nah log ini apa? Log itu kalau kalian pernah belajar di SMA ya, ini adalah prerequisite teman-teman untuk video ini ya. Misalkan 2 log 8 itu ada 3. Jadi 2 pangkat 3 itu adalah 8. Ya, jadi ini dibalik ya. 2 pangkat berapa yang sama dengan 8 gitu. Jadi ini juga sama. Ya, E pangkat berapa yang sama dengan 2 gitu. Itu adalah logaritma dari basisnya adalah bilangan E. Ya, atau pakai ln namanya. Nah, jadi aturan dari logaritma adalah kalau suatu bilangan ya, misalkan 2 dipangkatkan 2 log 8. Nah, ini kita bisa coret langsung jadi 8. Gitu, ya. Sama kayak ini. E kita pangkatkan E log 2, ya, kita bisa coret di sini. Ini 2. Nanti kita bisa buktikan sendiri ya. Jadi kan 2 pangkat 3. 2 3 sama dengan 8 gitu. Nah, ini sama aja 2. Jadi 2 sama dengan E pangkat ln 2. Ini kan boleh berarti ya. Nah, terus ini kita tambahkan T di sini ya. Jadi di dua sisi kita pangkatkan T. Nah, terus kita ambil derivatif dari kedua sisi ya. Semuanya kayak gitu ya. Derivatif itu selalu kedua sisi. Nah, kedua sisinya adalah seperti ini. Ya. Kita sekarang tambahkan ln 2 di sini. Boleh dong ya. Kita tambahkan ln 2. Nah, terus derivatif dari ini oke. Berarti tadi ya, turunan dari ini tadi ya, E pangkat CT ya adalah ini turunan terhadap DT ya. Adalah C kali E pangkat CT. Ini sama, berarti ln 2 taruh di depan. Ya, ini tetap sama belakang ya. Nah, karena ini itu adalah 2 pangkat T juga ya yang di sini. Nah, maka turunan dari 2 pangkat T ya. Turunan dari 2 pangkat T ini adalah 2 pangkat T kalikan ln dari 2 atau log basis E yang isinya 2 gitu. Nah, kalian lihat di sini. Ini kira hasilnya apa? Hasilnya adalah sama dengan ini, teman-teman. Ya, 0,69 bla 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 gitu. Ya. Nah, ini juga sama. Kalau 3 juga sama, sekian. Kalau 7 sekian. Nah, kalau ln E berapa? Ya, ln E berarti 1, teman-teman ya. Kalau E di logkan E sendiri, ya pasti 1. Ya, 2 log 2 itu juga 1. Jadi 2 pangkat berapa yang sama dengan 2? 2 pangkat berapa yang sama dengan 2? Sama dengannya adalah 1. Ya. Oke, jadi itu adalah rule dari eksponensial. Ya. Jadi kita tahu nih, kalau fx-nya E pangkat X, maka derivatifnya itu sama E pangkat X itu sendiri. Tapi kalau bilangan ini itu bukan E ya, tapi suatu bilangan tertentu ya, maka turunannya adalah ini kalikan ini. Ya. Jadi ini ingat by tiny time ya. Beda kayak tadi misalkan per hari. Itu kan bukan waktu yang kecil, 1 hari ya. Ada 86.400 detik. Ya. Kemudian kalau berarti misalkan 2 pangkat X, berarti kayak ini. 2 pangkat X kalikan ln 2. Itu adalah turunannya. Oke. Nah, real world use case-nya apa sih untuk Euler number? Ini jadi sering banget teman-teman ya untuk perpangkatan apalagi ya. Nanti kita lihat ada normal distribution, ya ini juga pakai bilangan Euler number gitu. Nah, ini bakal sering banyak dipakai ya di rumus-rumus. Kenapa? Supaya nurunnya itu gampang, supaya kita nggak perlu ada ln ini lagi. Ya. Nah, real world use case-nya itu kebanyakan mungkin ada di finance ya, ada compound interest ya. Jadi gimana sih kalau misalkan rate investasinya itu 10% per tahun ya. Jadi itu per 1 detik ya, atau per berapa detik itu portfolio kita tuh nambah berapa persen. Nah, itu kita bisa hitung lewat menggunakan Euler number ini. Ya, yang which is ini adalah 2,71 bla 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 ya. Ini adalah suatu konstan juga, mirip kayak pi ya. Pi kan juga suatu konstan ya, 3,14 bla 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 bla. Dan ini juga dua-duanya adalah irrational number, which is nggak ada bilangan yang bisa mensatisfy
bilangan ini per ini sama dengan E itu nggak ada, ya. Terus population growth juga ya, kayak tadi sama, tapi bukan per hari, tapi per tiny amount. Atau heat transfer juga bisa. Contoh, misalkan kalian manasin air, ya, terus ya kalian tambahkan dengan ini, tambahkan es batu gitu. Nah, itu kan transfer heat-nya, ya, itu kan by tiny time ya. Jadi panas air, dia dipengaruhi oleh es batunya juga dipengaruhi oleh panas air, dan seterusnya terus, ya. Maksudnya itu nggak ada kayak satu yang terpatah-patah itu continuous akan suhunya akan mencapai suhu ruangan gitu. Nah, itu growth-nya itu pakai Euler number juga, ya. Ini adalah bilangan yang ya beautiful juga ya. Ini kayak sebuah tuh bilangan yang bisa apa ya? Bisa mengunlock men-unlock gimana cara dunia itu bekerja ya, gimana cara fisika di dunia ini bekerja gitu ya, karena semuanya itu natural 2,71 ya. Nanti golden ratio juga ada nih ya, Euler number. Oke, terus kita bahas tentang ini ya, implicit differentiation ya. Kalau kalian merasa panas otaknya silakan pause dulu ya teman-teman. Oke, gua akan lanjut ya. Jadi implicit differentiation itu ketika kita mau mendiferentiate suatu function ya, anggap aja y itu kan function. Nah, tapi y itu dia itu nggak bergantung ke x doang. Ya, ini kan somehow x gitu ya. X itu juga bergantung ke y. Contohnya di lingkaran ini, gitu. Ya, di persamaan ini kita nggak bisa bikin y sama dengan berapa. Ya, itu nggak bisa. Ya mungkin kalian bisa ya, 5/2 kurangin x pangkat 2 terus diakar. Nah, tapi value dari akar ini kan bisa macam-macam nih. Ya, bisa antara biasanya kan kalau di akar itu misalkan ya akar 4 itu kan value-nya bisa 2 atau minus 2 gitu. Nah, sama kayak gini. Di satu x value y itu bisa ini atau bisa ini. Nah, itu adalah implicit differentiation ya. Jadi value y itu nggak sebenarnya tergantung ke x ya. Nah, ini contohnya ya, ketika ada tiny little seperti ini ya, dy per dx-nya berapa gitu ya. Kita mau hitung seberapa berpengaruhnya ya dy ya terhadap dx. So pengaruhnya y terhadap x yang kita ubah sedikit. Ya, so ini adalah implicit curve kayak lingkaran gini ya. Itu bentuknya seperti ini. Ada x kuadrat plus y kuadrat sama dengan suatu constant ya, 5 kuadrat. Ya, ini buktinya seperti ini ya pakai Pythagoras. Jadi ini dimanapun nih true ya. Misalnya ini x-nya, terus x-nya 2, y-nya berapa di sini ya. Y-nya berarti segini, x-nya segini, ini juga pasti 5. Semuanya harus 5 panjangnya ya. Oke. Terus apa lagi nih? Oke, jadi slope-nya adalah dy per dx tadi ya. Terus ini ada implicit curve. Nah, seperti ini. Kita turunin dua sisi ya. Ini kan turunnya udah pasti 0 karena di sini nggak ada x atau y-nya. Jadi kita dy per dx di sini ya. Ini juga dy per dx di sini. Ini kan 0 ya. Terus nah, ini turunan dari ini berarti 2x kalikan dx, ini turunan ini 2y kalikan dy. Nah, karena kita nggak tahu ya, ini mau menurunkan y terhadap x itu di mana. Ya, jadi makanya di sini tambahkan dx aja di sini. Ya, ini namanya implicit. Ya, that's why kita ngomongnya implicit karena kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu diturunkan terhadap siapa gitu. That's why di sini kita ubah-ubah nih. Ya, ketika di sini kita ubah berarti menjadi berapa ya ini? Minus x per y. Oke, berarti 2y dy sama dengan minus 2x dx gini ya. Nah, terus kita pindahkan dy per dx-nya di sini jadi minus 2x per 2y. Terus 2-nya coret. Jadi turunannya berarti minus x per y. Nah, kita lihat turunannya itu nggak ada suatu definitive value ya, nggak ada berapa x. Jadi turunan dy terhadap dx itu bergantung ke y juga. Ya, bergantung ke y juga. Nah, berarti turunannya adalah sekian, minus x per y. Nah, berarti slope ini, ya slope-nya berapa?
Ya, berarti ini minus berarti berapa nih? Minus, misalkan ini 4 lah ya, minus 4 per 3. Ya, berarti slope-nya tuh gini, minus 1,3 bla 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 gitu ya. Oke, nah ini contoh real case-nya ya di fisika. Jadi sama kayak tadi, ya. Kalau ini tangganya misalkan jatuh ya, ini kan jatuh ke bawah. Nah, kalau jatuh ke bawah, tangganya juga kan panjangnya sama 5 meter. Ininya juga ke sini gitu. Nah, jadi perubahan Y itu juga diikutin dengan X, saling terikat gitu ya, saling dependen. X itu perubahannya juga merupakan perubahan Y. Ya, jadi ini sama kayak tadi ya. Kurang lebih sama kayak tadi. Nah, kita lihat di sini. Ini juga turunannya. Ini kan terhadap waktu ya. Jadi by the time ini ada variabel lagi yaitu waktu. Ya, ini xt, ini yt, ada variabel lagi terhadap waktu gitu. Jadi ketika waktunya bertambah terus, ini akan semakin turun, ini akan semakin ke kiri. Nah, tapi ini kita nggak ada dt, teman-teman. Ya, ini nggak ada variabel t di sini. Karena ini konstan. Ya, sama, ini juga konstan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya panjangnya tetap 5 meter di sini. Ini juga tetap sama, tapi nggak ada dt-nya somehow. Makanya tadi kita nggak ada. Makanya kita pakai rumus ini, dx gitu, dx doang, karena kita nggak ada dt-nya. Ya. Oke, jadi ini ya contoh rumusnya, berarti ada dua nih. Ya, jadi suatu rumus ya sekarang ada dua parameter. Jadi bukan lagi fx, tapi udah ada fx sama y di sini. Ini adalah implicit differentiation. Differentiation sama aja kayak derivatif lah ya. Interchangeable harusnya. Terus ini ya perubahan terhadap dx kita masukin sini ya. Ini tambah dx, ini tambahkan dy gitu ya. Oke, terus ini juga ada satu lagi, misalkan ada equation seperti ini, gimana cara kita menyelesaikannya? Ya udah, kita berarti dua-duanya kita selesaikan dulu ya. X-nya kita jadikan dx ya, terus ya karena ini nggak ada t-nya ya, atau nggak ada variabel lain, jadi kita tetap dx seperti ini, makanya implicit ya. Terus berikutnya ini adalah product rule ya, makanya di sini sin x-nya tetap, terus turunan dari y kuadrat 2y, tapi tambahkan dy di sini ya. Sini y kuadratnya juga, terus ini sin x kita turunin jadi cos x, tambahkan dx. Ya, terus kita hitung, kita ambil value dari dy per dx-nya. Gitu. Nah, terus ini juga kita akan nge-solve ya turunan dari ini ln x. Ya, jadi d ln x per dx itu berapa gitu ya. Nah, kita bisa solve pakai ini nih ya. So, berarti kita bisa lihat bahwa ini kita pakai e ya. Anggap aja e di sini, ini juga anggap aja ada e di sini ya. Jadi e pangkat y. Terus ini kan bisa dicoret ya, jadi x doang. Nah, seperti ini. Terus kita turunkan satu-satu ya. Jadi ini kita turunin. Nah, turunan dari e pangkat y berapa? Adalah e pangkat y sendiri. Ya. Terus tambahkan dy di sini ya. Terus turunan dari x berapa? Turunan dari x adalah 1, tapi tambahkan dx. Nah, kita lihat di sini dy per dx sekarang sama dengan 1 per e pangkat y. Ya. Tapi karena di e pangkat y kita sama dengan x, berarti sekarang sama aja 1 per x. So that's why ya persamaan ini ya turunan dari ln x sama dengan 1 per x. Gitu, teman-teman ya. Nah, terus ada lagi namanya higher order derivative. Nah, ini juga nanti banyak dipakai di neural network ya. Jadi notasinya seperti ini. Ini kan notasi biasa ya. Terus ada turunan lagi nih, turunan dari fx yaitu f aksen ya, x. Terus kita bisa turunin lagi dari turunan ini. Ya, yaitu f double ini terus x. Ya, gitu. Untuk ininya ya, untuk notasi Leibniz-nya ya. Jadi kan yang aslinya itu misalkan f sama dengan x pangkat 3 gitu ya.
Nah, terus df per ds-nya berapa gitu. Berarti turunan dari ininya berapa? 3x kuadrat. Terus kita mau turunin lagi, berarti adalah kita tambahkan d per dx di sini. Ya. Berarti kita lihat ini d-nya double, berarti d kuadrat f, ya. Terus ini ds-nya kan double, kalikan dx kuadrat. Nah, ini adalah notasinya ya untuk higher order derivatif. Maksudnya apa? Maksudnya turunan diturunin lagi, ya. So ini turunin lagi berapa? Ini turunin lagi adalah 6x, ya. Terus diturunin lagi berapa? Berarti kalau diturunin lagi berarti d pangkat 3f ya per ds pangkat 3 sama dengan 6. Oke? Nah, apa sih hubungannya di dunia nyata ya? Contoh misalkan ini adalah jarak ya. Jarak ini ada waktunya ya. Terus ini adalah velocity-nya ya, turunannya. Nah, terus kan kalau ini per waktu, velocity per waktu itu berapa? Ya, itu apa? Itu adalah percepatan namanya ya, atau acceleration. Nah, kalau kalian anak fisika mungkin tahu ya, jarak itu m, terus ini kan per second, terus ini kita bagi lagi per second. Jadi ini percepatan ya. Terus ini ya nggak tahu ya, ini apa gitu, m per s pangkat 3 gitu, nggak tahu ini apa satuannya. Ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, untuk higher order derivatif harusnya nggak usah terlalu banyak ya. Nah, ini contohnya ya, misalkan kita mau turunin lagi terhadap sesuatu ya, misalkan ini ada fx. So, turunan dari fx itu adalah df ini kan. Ya, ini tadi df. Nah, kita mau turunin lagi terhadap ini ya. Jadi perubahan df ini berapa? Df yang perubahan kecil ya, turunan itu berubahnya seberapa banyak gitu. Jadi misalkan ini ada df1 ya, terus df2 di sini. Ya, ini kan kecil banget ya. Terus kalian lihat nih perubahan df-nya. Ya, rate of change dari turunannya. Ini perlu dicerna baik-baik. Rate of change dari turunannya adalah turunan dari df seperti ini. Ya, ini kan sum konstan berapapun, terus ini di belakangnya pasti ada ds kuadrat. Kenapa? Karena ds itu mempengaruhi df1, ini juga ds juga mempengaruhi df2. Terus dari kedua ini, ya, ini sama-sama berpengaruh, makanya ini dikuadratin. Oke. Terus kita bahas tentang yang terakhir ya nih teman-teman. Mungkin udah pusing, I know ya. Yang terakhir adalah kita bahas tentang integral. Secara rumus, integral ini sedikit sulit ya dibandingkan turunan. Kalau turunan itu kayak udah definite pasti gitu ya. Nah, tapi integral ini agak sedikit rumit sebenarnya cara mencarinya. Jadi integral itu sama dengan antiderivatif biasanya namanya ya. Atau baliknya, kebalikan derivatif. Nah, contohnya misalkan derivatif dari x pangkat 3 berapa? Ya, kan kita gampang ya, 3x pangkat 2 dari power rule ya, atau mungkin nanti ada yang sum rule atau product rule atau chain rule dan lain sebagainya kan. Nah, kalau integral itu kebalikannya, misalkan ada 3x pangkat 2. Nah, ini berapa kondisi sebelum diturunin. Nah, itu adalah integral ya. Jadi integral ini akan banyak nanti dipakai di dunia nyata juga ya, sama kayak derivatif, tapi ini lebih kelihatan gitu. Nanti kita lihat gimana maksudnya ya. So di sini kita kayak ada satu function ya, yaitu ds per dt ya, which is ini adalah kecepatan ya, s bagi t, kecepatan over waktu gitu. Jadi misalkan rumusnya seperti ini ya, 8t minus t kuadrat seperti ini bentuknya. Nah, kita pengen tahu nih jaraknya itu berapa sih? Rumus dari jaraknya berapa? Kita tahu nih, jarak bagi waktu ya, over time-nya tuh sekian. Ya. Tapi kita pengen tahu rumus jarak aslinya berapa. Yaitu kita harus balik ya. Antiderivatif. Nah, sekarang ini kan function yang apa ya? Yang aneh gitu. Tapi the simplest function tuh seperti ini contoh. Contoh misalkan ini adalah waktu ya. Terus ini adalah velocity. Nah, kita bisa mencari ini dengan gampang ya. Ini sama nih. Ini juga atasnya velocity, ini juga waktu ya. Kita mencari gampang, tinggal kalikan aja karena bentuknya persegi 80. Nah, sedangkan di sini kita harus menghitung luas dari kurva ini, teman-teman. Nah, ini adalah jaraknya ya. Jaraknya adalah kurva dari
rumus ini T 8 minus T. Nah, seperti ini ya. Cara menghitung kurvanya gimana? Kita pakai approximate. Ya, aproksimasi DT di sini. Ya, jadi kita kayak anggap aja ada kotak-kotak kecil, ya, terus panjang itu DT. Ya, DT itu mendekati 0 ya. Mendekati 0. Nah, semakin mendekati 0, semakin presisi ya, luas dari under curve ini. Gitu. Ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya berarti kita mau ngesam ini semua. Nah, ini baru kita bisa dapetin integralnya. Ya, jadi rumus dari notasi integral itu seperti ini teman-teman ya. Ada kayak semacam S gede di sini. Nah, terus di bawah itu ada sebuah angka. Angka itu adalah titik awalnya di mana, terus yang di atas titik akhirnya di mana. Nah, ini harus ada teman-teman. Nanti gue akan jelasin kenapa harus ada ya. Nah, ini harus ada. Terus ini baru turunannya ya. Misalkan T 8 minus T gitu. Terus kalikan DT. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kotak-kotak kecil ini teman-teman, kita mau samin semua nih ya, dari ini 0 sampai 8. Nah, kotak kecil ini apa rumusnya? Rumusnya adalah ini kan. Kalau kotak itu kan atau segi panjang ya. Panjang kali tinggi. Panjangnya adalah VT ya, which is ini. Terus kalikan tingginya DT di sini. Gitu. Terus kita ini sum terus ya, DT yang mendekati 0 ya, sum over dari yang T-nya 0 sampai T-nya 8. Ya, jadi di sini yang 0 sampai 8. Makanya namanya itu integral atau integration atau penggabungan dari persegi-persegi yang kecil-kecil itu, ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Kalau ini T besar ya, for some value ya, berarti distance-nya tuh dari ini sampai ini. Gitu ya. Nah, nanti BTW teman-teman, ini juga banyak dipakai untuk menghitung volume dari kayak benda-benda yang nggak beraturan ya, misalkan kendi gitu ya, yang bentuknya misalkan gini ya. Kita bisa menghitung volumenya dengan akurat pakai integral ini ya. Dan nanti ada functionnya kayak gini lah ya. Tapi kita nggak akan cover di sini. Ini agak rumit sih sebenarnya ya. Ya, ini for your information aja kalau bisa dihitung untuk pakai integral ya. So, ini ya contoh kayak tadi 8t minus t kuadrat. Antiderivatif atau integral itu berapa? Nah, kita lihat ya di sini. Ini kan gampang ya, 8t. Oh ya, berarti 4t kuadrat. Ya, karena kok kalian balik di sini juga 8t turunannya kan. Ini juga sama karena ini sum rule ya. Nah, terus ini ada constant teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini ada kelihatan kan pas 0 sebenarnya ya. Nah, karena ini kalau diturunin pasti 0, karena kita nggak ada t-nya, jadi kita bisa konklusi bahwa di sini ada suatu constant tertentu. Ya. Nih contohnya ya di sini. Ada constant tertentu. Ya. Ini kenapa 2 kali ya? Ininya. Oke, never mind. Jadi ada constant tertentu di sini ya. Jadi makanya kalau kita integrasikan sesuatu harus ada plus C di belakang ya. Kalau nggak ada plus C, ya dulunya sih kalau gua sekolah dianggap salah ya. Meskipun mungkin dikurangi sedikit nilainya. Ya. Nah, gimana cara kita menghitung ya? Karena gini. Karena ini kan sebuah kurva sebenarnya ya. Kayak sebuah ini kan kayak ada sebuah kurva misalkan kayak gini gitu ya. Nah, sedangkan plus C itu ini tuh bisa naik ya, atau mungkin bisa turun gitu ya. Ini nggak plus ya, ini bisa aja minus gitu, plus atau minus C. Nah, maka kita nggak tahu luas under the curve-nya ini berapa, karena ini bisa naik turun ya. Nah, that's why kita perlu menghitung ya, perlu ada limitnya ya, antara mana ya sampai mana gitu. Contoh ya, misalkan ada inilah kurva seperti ini ya. Saya misalkan ada kurva yang seperti ini gitu ya, lebih dekat ke sini. Nah, ini misalkan sama, ini misalkan x kuadrat plus 3 gitu ya. Ini misalkan x kuadrat plus 1 ini. Nah, kalian lihat misalkan di sini. Nah, di sini ya. Nah, misalkan ini 1 ya. Ini misalkan ini 3 di sini. Nah, kalian lihat ini ya. Luas ini kan sama luas ini kan beda nih pasti ya.
Nah, that's why supaya adil ya, supaya nanti C-nya ini universal, kita harus kurangin ya. Kita harus tahu integral dari 0 ya sampai sekian, sampai some value T misalkan ya. Nah, dikurangin dari integral dari 0 ya, ini kan sampai atas ya biasanya. Nah, kita kurangin integral dari 0 sampai misalkan U di sini ya. Nah, gitu. Nah, jadi integral itu adalah sum dari 0 sampai berapapun ya, dikurangin luas under the curve yang ini sekurangin ini gitu. Ya, ini juga sama nanti ya. Jadi ini sum dari 0 sampai berapa ya, ini kan juga gini nih. Nah, terus nanti dikurangin ini. Nanti impas tuh ya. Nanti impas. Ini kan beda luasnya sama yang ini gitu. Ya. Dan ini kurangin ini nanti ya ini juga akan ikut kekurang gitu ya. Yang aslinya ini plus 3, nanti kurangin ini yang plus 3 gitu. Nanti jadinya impas ya. Oke, nanti kita lihat aja di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Kita nggak usah ada C di sini karena kita langsung hitung dari T. Ya. Kita mau plus C berapapun di sini ya, plus C. T sama aja di sini juga di plus C. Terus ini kurang, teman-teman ya. Jadi ini coret gitu. Nah, that's why kita harus menghitung ya value dari ini harus ada batasnya kiri sama kanannya biar fair. Ya. Jadi gini cara menghitungnya. Jadi luas area under the curve dari 0 sampai T X-nya ini berapa gitu. Nah, rumusnya seperti ini ya. Ini kita hitung dulu ya integralnya, terus kita masukin T-nya yaitu misalkan ini 1 2 3 4 5 ya. Ya udah kita masukin 5-nya berapa ya. Terus dikurangin ya, jangan lupa ini kurang ya. Kurangin yang 0 ya. Berapa? Karena kebetulan yang 0 ini adalah 0 di sini ya. Kecuali nanti ini mungkin nah di sini, nah ini baru kita harus kurangin. Nah, kayak 0 ini 0, kita lihat di sini 0 kurangin 0. Ya udah, berarti sama aja kayak ya sama aja ini kayak nggak ada gitu. Ya. So, seperti ini ya teman-teman ya. Ini contoh kalau 1 nih. Nah, kalau 1 berarti kita hitung ini semua, teman-teman. Terus kita hitung ini, terus baru ini ya, the whole ini kurangin yang kecil ini. Jadi kita dapat yang ini sekarang. Seperti itu ya, integral. Ya, jadi ini bentuk formalnya teman-teman ya. Mengintegrasikan dari A sampai B over a function gitu. Nah, function ini adalah kayak sebuah persegi panjang kali tinggi yang disusun-susun rapi seperti ini ya. Terus ini adalah formal definisi ya dari integral, dan ini fundamental theorem of calculus ya. Ini semua oleh Triple-One Brown teman-teman ya. Gue nggak akan bisa ngerjain sendiri tanpa Triple-One Brown di sini. Ya, dia kasih gambar-gambar yang cukup sangat membantu ya. Nah, jadi ini adalah definisinya ya. Jadi F itu adalah integral. Ya, F itu adalah integral. Kita lihat di sini. Satu integral diturunin jadi fx. Jadi kalau dibalikan antiderivatifnya adalah f besar x ya. Jadi di sini hasilnya adalah fb ya. Jadi di sini ke sini kurangin ini ke sini gitu. Ya, jadi the whole ini ya, luas ini kurangin luas yang kecil ini. Kita dapat yang diwarnain ini ya. So, ini adalah fundamental theorem of calculus. Ya, itu aja teman-teman video kali ini ya. Gua tahu ini lumayan sulit ya. Gue juga kesulitan dalam mengajarinya teman-teman ya. Nah, kita tadi udah belajar banyak ya tentang limit dulu, terus derivatif ya. Ada banyak rule-rule-nya dan ada beberapa pembuktiannya. Terus kita masuk ke higher order derivative, terus tentang Euler number, terus ada lagi tentang integral yang terakhir ya. Nah, mungkin kalau kalian bingung ini buat apa sih semuanya, tenang aja teman-teman ya, nanti akan kita ketemuin ya di modul machine learning, akan kelihatan lebih dalam ya, atau even nanti selanjutnya ini ya. Saja ini kan kita belajar tentang statistik, ada beberapa sedikit kita nyenggol kalkulus ya. Nah, kita baru akan kelihatan, oh ternyata ini gitu ya, ternyata ini gunanya. Nah, mungkin it's okay, mungkin teman-teman sekarang yang nggak paham gunanya apa, nanti pasti tahu kok ya. Trust me bro, oke.
Nah, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thank you download sampai akhir. Kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa melakukan donasi lewat link Saweria yang tadi link deskripsi di bawah ya teman-teman. Thank you guys, see you next video. Bye.